Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Percayalah, setiap tahun Ramadan akan datang selama bumi dan langit ini berdiri. Pertanyaannya, apakah kita akan selalu hadir di Ramadan? Jawabannya belum tentu. Boleh jadi tahun yang lalu di antara saudara kita ada yang duduk di tempat ini, ikut bertakbir, sholat, dengar khutbah, bersilaturahmi. Tapi sekarang sudah tidak ada. Allah sudah memanggilnya. Jadi Ramadan tiap tahun pasti ada. Ramadan tiap tahun pasti hadir. Hanya masalahnya kita belum tentu bisa hadir di Ramadan itu. Maka wajar apabila di pagi ini gema takbir, tahmid. Takbir artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Walillahil hamd. Milik Allah lah segala puji. Kenapa kita mengatakan milik Allah segala puji? Artinya kita berterima kasih, bersyukur. Karena di pagi ini, 1 Syawal 1445 Hijrah, Allah masih memberikan umur, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan saum, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, dan masih bisa berkumpul dengan saudara kita. Jadi, mengapa di ujung dari ibadah saum kita itu bertakbir, mengagungkan Allah dan berterima kasih? Walillahil hamd. Milik Allah lah segala puji, segala keagungan, segala kebesaran. Di mana takbir ini menggema di seluruh penjuru yang di situ ada umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Kita hari ini oleh Allah masih diberi umur, masih diberi kesempatan. Sebagai bentuk perwujudan dari rasa syukur kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Karena sesungguhnya kualitas manusia itu ada 4 kualitas manusia. Pertama, syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Siapakah dia? Orang yang di awal hidupnya buruk, di tengahnya buruk, di ujungnya buruk. Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awal kehidupannya buruk. Dari muda sepertinya tidak mengenal hidayah Allah. Tidak dekat dengan nilai-nilai yang Allah ajarkan. Awal hidupnya buruk. Tengahnya di usia 30, 40 masih begitu juga. Tidak menemukan pencerahan. Tidak ada sepercik hidayah dalam pikiran dan hatinya. Itu di usia 40-an.
Ternyata di usia 50, 60 menjelang senja juga tidak dekat dengan nilai-nilai kebenaran. Dan na'udzubillah, pas dipanggil oleh Allah, orang itu memang jauh dari ajaran-ajaran agama. Itulah syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Semoga kita semua, anak cucu kita dijauhkan, dilindungi oleh Allah. Jangan sampai menjadi orang yang syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, abghadun nas, yaitu orang yang husnul bidayah. Waktu muda dia soleh. Remaja, muda, dia soleh. Sholat dijalankan, puasa dilaksanakan, dosa maksiat dijauhi. Begitu usianya menjelang 30, 40 dan seterusnya, malah ibadah-ibadah dan kesolehan yang sudah dia lakukan sebelumnya pelan-pelan ditinggalkan. Sholat mulai ditinggalkan, puasa mulai ditinggalkan, dosa dan maksiat dijalani. Na'udzubillah, di ujungnya su'ul bidayah. Dia dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manusia yang paling rugi karena awal hidupnya baik. Dan yang saya ceritakan ini real di masyarakat itu ada. Jadi ada orang yang awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk, itu tuh ada. Orang yang abghadun nas, manusia yang paling rugi, awal hidupnya bagus, ya, waktu remaja, dewasa itu baik gitu loh. Di usia 40-an itu, 30-an, 40-an, bukannya makin baik, menurun. Nah, yang kita lihat di masyarakat itu ada tipe seperti ini. Semoga kita pun berlindung kepada Allah, jangan sampai kita, anak cucu kita mengalami hal ini. Karena ini manusia yang paling rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga adalah manusia yang diberi keberkahan. Dikatakan diberi keberkahan karena berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Bertumbuh gitu. Itu namanya berkah. Kalau kita punya tanaman, sebut saja tomat, cabai, tadinya tidak berbuah, kemudian berbuah, ya. Nah, itu namanya berkah. Tadinya orang yang berkah itu boleh jadi ekstrimnya syarrun, su'ul bidayah, awal hidupnya buruk. Ketika remaja sering bikin sakit hati orang tua. Terus makin berumur, makin banyak melakukan pelanggaran. Sholat tidak dilakukan, puasa tidak dilakukan, maksiat dilakukan. Semua dosa itu sepertinya dilakukan. Tapi alhamdulillah, di usia 40-an gitu, 30-an, tadinya dari bawah menemukan pencerahan. Mulailah jadi suka sholat, puasa, belajar Al-Quran, rajin datang ke pengajian. Itu orang yang diberkahi. Su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, tapi Allah berkenan memberikan hidayah. Boleh jadi itu karena doa orang tuanya, boleh jadi karena itu doa orang yang pernah dia tolong. Allah alam, kita tidak tahu. Yang pasti dia diberkahi karena awal hidupnya buruk, pelan-pelan menemukan pencerahan. Bersyukurlah saudara-saudaraku tercinta. Sekiranya kita punya masa lalu buruk, tapi kemudian kita menemukan pencerahan. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Tidak bisa. Dan ketahuilah, tipe seperti ini, itu jelas-jelas ada yang dikatakan oleh Nabi, dia menjadi ahli surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu bersama, punya masa lalu buruk.
Kata Umar, semua dosa itu pernah aku lakukan. Ada riwayat yang menunjukkan tiap pagi Umar itu matanya sembab. Matanya sembab. Kata orang Sunda mah carindul, sembab. Ditanya oleh asistennya, oleh pembantunya, Tuan, aku lihat setelah Tuan masuk Islam, Tuan ini jadi cengeng. Sepertinya tiap malam Tuan itu menangis. Saya lihat mata Tuan itu sembab. Apa kata Umar? Saya berharap tetesan air mata saya bisa menggugurkan dosa-dosa di masa lalu saya. Dan Allah memberikan suatu kehormatan. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Kebayang nggak hadirin sidang Idul Fitri? Menjadi khalifah, penerus Rasul. Rasulullah wafat, diteruskan oleh Abu Bakar. Dan sahabat sepakat setelah Abu Bakar wafat, yang paling layak jadi khalifah itu Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar itu punya masa lalu yang buruk. Nah, siapapun di antara kita, seandainya punya masa lalu yang buruk, nggak masalah. Yakinlah akan ampunan Allah. Boleh jadi mungkin ada yang melalaikan sholat, melalaikan puasa, dosa dan maksiat dilakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Jadi kalau kita punya masa lalu yang buruk, kita kan nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Bertobat. Dan percayalah, menurut Az-Zumar ayat 18, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Seluruhnya. Dengan catatan, ya tentu saja kita berjuang untuk taubat yang benar, tidak mengulangi lagi, lalu kita meningkatkan amal soleh. Illa man taba, taubat, wa amana, meningkatkan iman, wa amila amalan solihah, beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Dan ini penting, hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Kenapa? Karena orang itu masuk surga bukan karena amalnya yang banyak, tapi karena dosa-dosanya diampuni. Jadi kunci surga itu bukan amal yang banyak, tapi dosa yang diampuni. Oleh karena itu, fahamkan diri kita, seluruh ibadah itu orientasinya semoga dosa-dosa saya diampuni. Jadi kalau begitu kita tidak perlu beramal. Amal itu bukan kunci surga. Amal itu mengantarkan kita pada ampunan Allah. Makanya kata Nabi, kalau kita pergi ke majelis taklim, setiap langkah penggugur dosa. Wassalawatul khams, salat yang 5 waktu, dari salat ke salat penggugur dosa. Wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan ke Ramadan penggugur dosa. Orang berhaji, al umratu ilal umroh, orang berumroh antara satu umroh ke umroh berikut penggugur dosa. Orang berhaji penggugur dosa. Jadi seluruh ibadah hakikatnya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Hari ini pagi ini kita duduk di sini penggugur dosa. Bapak Ibu yang datang dari tempat yang agak jauh, Anda berjalan ke sini, maka dalam perjalanan itu penggugur dosa. Setelah kita sholat Id, kita bersilaturahmi pada orang tua kita, pada saudara kita, pada keluarga kita. Setiap langkahnya penggugur dosa. Jadi kalau kita punya masa lalu buruk, wa amila amalan solihah, tingkatkan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Allah ganti itu keburukan dengan kebaikan. Jadi yang ketiga tadi adalah manusia yang diberkahi. Nah, memang yang paling hebat, yang keempat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Husnul bidayah. Jadi dari remaja, dari muda, udah soleh. Dewasa, terus
Begitu 40, lebih soleh lagi. Makin soleh lagi. Sampai ketika dipanggil oleh Allah, dia berada di puncak kesolehan. Nah, ini yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian ada tambahan lagi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Dia berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi orang yang paling baik itu minimal dia tidak menjadi beban orang lain, tidak bikin troublemaker, tidak jadi masalah, tidak menyusahkan orang lain. Minimal ya, syukur-syukur bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Artinya jiwa kita itu jiwa untuk selalu meringankan, membantu orang lain. Nah, jadi sebaik-baik manusia itu orang yang husnul bidayah. Awal hidupnya itu soleh. Soleh. Kemudian wa husnul khatimah. Ujungnya itu lebih soleh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Tentu saja kita semua berharap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan semoga sekiranya kita tahun depan oleh Allah diberi kesempatan lagi di bulan Ramadan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sampai kita berada di satu titik di mana Ramadan saat kita wafat nanti itu sudah kita lewati sebagai Ramadan terbaik. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Ada sebuah doa yang sebaiknya kita panjatkan kepada Allah dan harus jadi karakter kita. Di Al-Ahqaf ayat 15. Apa itu? Kalau umur kita semakin bertambah, bahkan kalau umur kita sudah sampai 40-an, falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Kalau orang itu umurnya bahkan sudah sampai 40, ya tentu saja adik-adik yang umurnya belum 40 lebih dahsyat lagi kalau sudah memulainya. Apa itu? Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidai. Itu yang pertama. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk berterima kasih. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang terbaik atau ingin menjadi orang yang diberkahi, satu, selalu punya jiwa syukur. Berterima kasihlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberi rezeki yang luas, berterima kasih dengan cara berbagi. Kalau kita diberi kesehatan, berterima kasihlah dengan selalu mengisi hidup kita dengan amalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Kalau kita masih sehat, berterima kasihlah dengan cara kita tidak melukai orang lain dengan ucapan dan perbuatan kita. Jadi yang pertama, hadirin sidang Idul Fitri adalah selalu menjadi orang yang berterima kasih. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matikallati an'amta alaihi wa ala walidai. Nah, bagi bapak ibu yang masih ada orang tuanya, inilah momentum terbaik untuk selalu menjaga perasaan orang tua kita. Karena itu bagian dari kedewasaan dan kesolehan. Karena tidak ada harta yang paling berharga bagi ayah dan ibu kecuali ketika anak-anaknya soleh. Pastikan saya, hadirin semua, pastikan jadi orang soleh. Karena itu hadiah terindah bagi orang tua kita. Bahkan sekiranya orang tua kita sudah wafat, amalan soleh kita itu bisa menerangi alam kuburnya. Di dalam riwayat dikatakan ada orang yang di alam kuburnya sempit, gelap. Tapi aneh dengan perjalanan waktu, alam kubur dia itu makin terang, makin luas. Dia bertanya-tanya, kenapa alam kubur saya jadi lega, luas begini? Kata malaikat, bistighfari auladik. Itu karena kesolehan anak-anakmu. Hadirin yang Allah muliakan, pastikan diri kita semua menjadi orang soleh. Kenapa? Karena itu akan menjadi cahaya kubur bagi orang tua kita. Jadi
Di surat itu, di Al-Ahqaf ayat 15 itu, ada penegasan orang tua. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku bisa berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Jadi kita menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah dan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bersyukur kepada orang tua artinya berbuat kesolehan. Yang namanya kesolehan tidak selamanya dengan uang. Doa. Omongan yang baik. Perilaku yang membuat mereka senang. Bagi anak-anakku, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, berprestasi, semua orang tua itu pasti senang. Maka Ananda itu sudah berterima kasih kepada orang tua. Jadi untuk anak-anakku sekalian, ketika kalian Ananda semua itu berusaha, yang sekolah belajar sungguh-sungguh, yang kuliah belajar sungguh-sungguh, itu saja Anda tidak memberikan apa-apa kepada orang tua, hanya menunjukkan kesungguhan, itu sudah membuat orang tua bahagia. Jangan bikin masalah yang aneh-aneh, lempeng hidup. Nah, itu yang pertama. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardo. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk mengisi sisa umur yang hamba miliki dengan amalan soleh. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang diberkahi atau menjadi orang yang terbaik, jangan sia-siakan detik menit yang kita lalui. Karena semua orang diberi rezeki termahal, yaitu umur. Rezeki termahal itu adalah umur. Ada orang yang udah sepuh, sakit-sakitan, masuk ruang ICU, keluar lagi, masuk ICU, keluar lagi. Udah sepuh, kok nggak meninggal-meninggal? Rezeki umurnya masih ada. Ada orang yang masih muda, sehat, kuat, tapi meninggal karena memang rezeki umurnya sudah habis. Jadi saya dan kita semua ada rezeki umur yang sudah Allah tetapkan. Dan kita tidak tahu kapan rezeki umur kita habis. Maka pastikan setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, selama itu bisa kita isi dengan amalan soleh, isi dengan amalan soleh. Ini yang disebut dengan yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini yang ketiga nih. Ya Allah, beri saya kekuatan, bereskan ucapan dan perilaku supaya jadi teladan untuk anak cucuku. Karena di ayat itu di Al-Ahqaf ada kalimat falamma balagha asyuddahu arba'ina sana. Ketika orang itu usianya sudah 40, itu harus benar-benar menemukan pencerahan. Yaitu apa? Orang kalau udah usia 40 biasanya keumumannya sudah mulai punya anak, SD, SMP dan seterusnya. Umur kita 50 dan seterusnya, maka pastikan kita jadi teladan untuk anak cucu kita. Karena orang yang meninggal itu dua. Ada yang dikenang kebaikannya, ada yang diingat keburukannya. Dan pastikan kalau kita meninggal, biarlah kita tersenyum, orang hidup menangis. Kalau kita suka memberikan keteladanan yang mulia terhadap anak cucu kita, pastikan, percayalah, anak cucu kita akan merasa kehilangan kita. Karena kita selalu berbuat baik dan itu jadi teladan. Makanya wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ya Allah ucapan dan perilaku aku supaya jadi teladan bagi anak cucu kita. Makanya kata para ahli hikmah, kita itu kalau meninggal harus kebalikan dari kelahiran. Saat kita lahir, kita nangis. Orang di sekitar kita tersenyum. Saat bapak ibu hadirin lahir dari rahim ibu kita, percayalah, ayah kita senyum, ibu kita tersenyum. Bahkan yang membantu proses kelahiran juga tersenyum. Kita nangis. Pastikan ketika kita wafat, biar kita yang tersenyum. Orang hidup menangis.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah dalam hidupnya, dalam kesolehan, memberikan contoh dan keteladanan, ketika dia meninggal, malaikat akan menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, mengutip hadis Nabi, orang begitu ketika meninggal mengatakan, qaddimuni, cepat saya kuburkan. Dia tersenyum. Nah hadirin, sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, jadi mari kita berjuang untuk memberikan keteladanan. Bahwa kita manusia ada kurang, ada khilaf, ada salah, pasti. Tapi paling tidak kebaikan kita lebih banyak dari keburukan kita. Tidak ada manusia suci, tidak ada ayah yang sempurna, ibu yang sempurna, guru yang sempurna, enggak ada. Pasti ada kurang-kurangnya. Tapi kita berjuang, kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, gitu. Itu yang harus kita perjuangkan. Yang berikutnya, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat. Nah, jadi waktunya untuk banyak bertobat, memperbaiki diri. Dan tadi sudah saya katakan, sesungguhnya surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dosanya diampuni. Andai kita punya masa lalu buruk, ya itu kan masa lalu kita. Maka tugas kita adalah inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Setelah itu ujungnya wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sungguh indah. Ketika umur kita bertambah, jiwa syukur kita meningkat. Kita berusaha untuk selalu mengisi hidup dengan amalan soleh yang Allah cinta. Kemudian kita menjadi teladan. Lalu kita banyak bertobat. Ujungnya wa inni minal muslimin. Ya Allah, andai satu saat aku berpulang, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, maka itulah 5 langkah yang bisa kita lakukan, tertulis di surat Al-Ahqaf ayat 15, dan itu bisa jadi doa kita. Dihafalkan doa itu, dihayati. Al-Ahqaf ayat 15. Baris ketiga, ya, Al-Ahqaf ayat 15. Dan itu doa sangat indah sekali, membawa kita, membimbing kita untuk menjadi manusia yang diberkahi atau menjadi manusia yang terbaik. Semoga Ramadan yang kita jalani tahun ini menjadi Ramadan terindah, terhebat, yang menghantarkan kita menjadi manusia-manusia yang diberkahi dan bahkan menjadi manusia-manusia terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu segala dosa dan kesalahan kami. Hanya Engkau yang Maha tahu segala kemaksiatan kami. Ya Allah, kami mohon di hari yang penuh fitri ini, di 1 Syawal setelah kami melaksanakan ibadah saum, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan segala kekeliruan kami. Hapuskan kesalahan kami ya Allah. Dan bimbing kami semua dengan cinta dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah sakit demi kebahagiaan kami. Pernah menderita demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-kebaikan. Kami mohon ya Allah, di pagi yang penuh kesucian ini, Engkau mengampuni dan memuliakan kedua orang tua kami. Berikan cinta kasih dan rahmat, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, karuniakan kepada kami semua keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah.
Karuniakan kepada kami semua anak cucu yang soleh dan soleh, anak cucu yang sehat dan cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak keturunan kami menjadi jariah dan cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Kami semua akan berpulang kepadamu. Ya Allah, beri kami kekuatan agar sisa umur yang kami miliki kami bisa isi dengan amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridho. Beri kami kekuatan agar kami bisa mengisi dengan amal soleh sehingga kami menjadi teladan bagi anak cucu kami. Dan ya Allah, kami mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.